Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Heroyomi dengan NIM 21030360881. Di sini saya akan menceritakan terkait materi fikih puasa, disusun guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan dosen pengampu Ibu Bagiatus Sholihah. Materi ini saya ambil dari jurnal Tarbawi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Puasa Ramadan oleh Mat Syafi'i, dan juga dari jurnal Serambi Tarbawi dengan judul Puasa dan Hikmahnya Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Spiritual oleh Aulia Rahmi. Nah, di video kali ini kan saya akan membahas terkait materi tentang puasa. Mbak Dwida sendiri tahu nggak sih apa itu puasa? Belum tahu. Oke, saya jelaskan. Puasa merupakan rangkaian aktivitas yang istimewa. Pada saat berpuasa, terutama saat bulan Ramadan, kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri. Nah, kemudian dengan kata lain, puasa bisa menghadirkan kesehatan yang paripurna bagi fisik, mental tanpa melalui terapi dan obat-obatan lainnya. Kemudian macam-macam puasa. Nah, puasa wajib sendiri terkait pada 3 macam, yaitu puasa yang terikat dengan waktu, yaitu puasa Ramadan. Kemudian ada puasa yang wajib karena ada ilat, seperti puasa sebagai kafarot, dan puasa seseorang yang mewajibkan pada dirinya sendiri, yaitu puasa nadar. Kemudian yang pertama ada puasa fardu. Puasa fardu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk pada puasa fardu yaitu ada puasa bulan Ramadan, kemudian ada puasa kafarot, ada puasa nadar, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Kemudian keutamaan dari puasa itu sendiri, yang pertama menghapus dosa, kemudian ibadah yang istimewa, kemudian hikmah utama. Kenapa menghapus dosa? Karena bila dikerjakan dengan iman dan ikhlas, bukan saja akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, tetapi juga akan menghapuskan berbagai dosa. Kemudian ibadah yang istimewa, puasa adalah suatu ibadah yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah. Di samping ia merupakan benteng yang ampuh bagi pelakunya dalam menangkal hawa nafsu, puasa juga merupakan satu-satunya ibadah yang benar-benar murni dan tulus karena Allah. Puasa Ramadan merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan selama 1 bulan dan rutin dilaksanakannya setiap tahunnya. Kemudian hikmah puasa bagi kesehatan fisik dan mental. Ada banyak sekali hikmah puasa yang bisa ditemukan dan dikaji, khususnya dalam hal fisik, yaitu menyehatkan fisik manusia, juga dalam masalah kejiwaan. Yang pertama, hikmah puasa bagi kesehatan fisik yaitu berpuasa terbukti memberi kesempatan beristirahat bagi organ tubuh, termasuk sistem enzim maupun hormon. Kemudian puasa dapat menguatkan pertahanan kulit sehingga dapat mencegah penyakit kulit yang disebabkan oleh kuman-kuman besar yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian puasa juga bisa menghindarkan kita dari potensi terkena serangan jantung, karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormon dalam darah karena mampu mengendalikan diri saat berpuasa. Kemudian hikmah puasa bagi kesehatan psikis. Nah, dalam setiap diri manusia terdapat naluri berupa dorongan agresivitas yang bentuknya bermacam-macam. Contohnya mengeluarkan kata-kata kasar, tidak senonoh, dan menyakitkan hati. Saat berpuasa, kita berlatih kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan tersebut, sehingga kita menjadi lebih sabar dan tahan terhadap berbagai tekanan. Baik, untuk Mbak Dwidia sendiri ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya mengenai tadi puasa kafarot itu contohnya apa aja ya, Mbak? Puasa kafarot itu sendiri kan puasa yang sebagai tebusan dikarenakan pelanggaran yang terhadap
suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni. Nah, untuk contohnya apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan, ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari. Begitu Mbak, bisa dipahami? Ya bisa Mbak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian ada nilai-nilai pendidikan Islam dalam ibadah puasa. Nah, yang pertama membiasakan hidup sehat. Puasa tidak mengobati penyakit secara langsung karena dialah yang memberikan kesempatan pada tubuh untuk beristirahat. Kemudian ada melatih mengenal nikmat di dalam hidup ini. Sebenarnya telah begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, namun cukup banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Kemudian menanamkan kebersamaan dan persatuan. Puasa menampilkan kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian ada meningkatkan keimanan. Dengan demikian kita ketahui bahwa barang siapa yang ibadahnya banyak, maka iman dan agamanya juga otomatis akan bertambah. Kemudian menanamkan nilai-nilai sosial. Dengan puasa seseorang akan mengalami lapar dan haus yang pada akhirnya akan memberikan pengalaman berharga kepada dirinya tentang bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan orang lain. Kemudian ada melatih berjiwa sabar. Sesungguhnya puasa adalah mendidik kemauan manusia dan memerangi hawa nafsunya serta sebuah revolusi terhadap kebiasaannya. Kemudian yang terakhir ada membiasakan berbudi pekerti yang baik. Dengan berpuasa, seseorang akan selalu menjaga dirinya dari segala bentuk perbuatan dosa yang berakibat merusak pahala puasanya. Baik, untuk Mbak Dwidia sendiri ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya mengenai tadi puasa kafarat itu contohnya apa aja ya Mbak? Puasa kafarat itu sendiri kan puasa yang sebagai tebusan dikarenakan pelanggaran yang terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni. Nah, untuk contohnya apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan, ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari. Begitu Mbak, bisa dipahami? Ya bisa Mbak. Oke. Baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.